yang akan kita bahas selanjutnya adalah metode Newton-Raphson. Jadi quadratic estimation yang kita pelajari sebelumnya itu adalah metode yang dalam proses perhitungannya hanya menggunakan nilai fx. Begitu juga interval halving yang kemarin kita pelajari. Hari ini kita akan belajar metode selanjutnya, yaitu Newton-Raphson. Ini adalah metode yang menggunakan di buku disebutkan second order method. Jadi metode yang menggunakan tidak hanya turunan pertama, tapi juga turunan kedua. Perhitungannya relatif sederhana, di mana XK plus 1 atau X selanjutnya itu sama dengan XK, X awal dikurangi F aksen XK dibagi F double aksen XK. Jadi ilustrasinya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah metode Newton-Raphson. Jadi ini yang perlu Anda catat dari metode Newton-Raphson. Itu proses perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, ini. Baik. Kemudian ilustrasi perhitungannya, jadi tadi bahwa XK plus 1 itu sama dengan XK dikurangi F aksen dibagi F double aksen dari XK. Seperti Anda ketahui bahwa F aksen itu merepresentasikan nilai gradien. Sedangkan F double aksen itu merepresentasikan sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, bahwa F double aksen itu mengilustrasikan apakah dia berada di fungsi konveks ataupun fungsi konkav. Kemarin ya. Kalau dia positif, fungsinya konkav atau konveks. Turunan kedua. Ini kalau positif, maka dia konveks. Kalau negatif, maka dia konkav. Jadi ini kalau positif konveks, kalau negatif dia konkav. Sebaliknya, kalau dia F aksen, nah itu juga dibagi menjadi dua. Kalau dia positif, maka bentuknya nanti seperti ini. Di kuadran 1 atau kuadran ketiga, kalau dia negatif, maka dia miringnya nanti seperti ini. Ya. Maka dari fungsi ini bisa Anda lihat, kalau turunannya kedua itu positif, ya, nanti bentuknya itu seperti ini. Maka nanti bentuknya seperti ini. Jika turunan pertamanya itu positif, maka misalkan XK-nya itu di sini, maka kalau positif nanti bentuknya seperti ini. Nah, jadi sama-sama positif, maka dia nanti misalkan titiknya di sini, dia gesernya ke sebelah kiri. Arah perhitungannya nanti. Jadi dia akan mendekat ke titik kritis ini. Kalau F double aksennya positif dan F aksennya positif juga, maka dia berada di sebelah kanan dari titik optimum. Maka dia nanti hasilnya nanti ini positif, maka dia dikurangi. Kalau dikurangi, maka dia akan menjadi lebih kecil, gesernya ke kiri. Sebaliknya, Mas Mbak, kalau fungsinya itu konveks, berarti dia positif. Kalau dia nanti turunan pertamanya negatif, maka hasil pada
perhitungan ini nilainya minus karena negatif dibagi positif itu negatif. Jadi negatif ketemu negatif jadinya positif, maka dia nanti akan ditambah. Jadi kalau di sebelah kanannya nanti jadinya adalah sebagai berikut. Jadi gradiennya itu negatif, tapi turunan keduanya positif. Sehingga nanti akan ditambah dan geser ke kanan. Ini kalau turunan keduanya positif. Yang ini turunan kedua sama dengan positif. Sebaliknya, kalau fungsinya nanti sebagai berikut, concave, artinya turunan keduanya negatif. Kalau nanti dia berada di sebelah kiri titik ini, titik optimumnya, kalau dia di sebelah kiri titik optimum, misalkan di sini, maka gradiennya nanti akan sebagai berikut, jadi garis singgung luarnya. Maka kalau seperti ini, maka dia positif, jadi negatif ketemu positif, jadi tetap dia negatif, maka dia akan geser ke kanan, ditambah. Sebaliknya kalau di sebelah kanannya, maka nanti garis singgungnya itu bentuknya seperti ini. Dia negatif. Jadi negatif ketemu negatif, hasilnya positif, dia akan dikurangi, geser ke kiri. Ini ilustrasi bagaimana perhitungan dari Newton-Raphson. Jadi Mas Mbak, ini mau saya agak sedikit error, jadi kalau dibuat grafik jadinya seperti ini, tapi tolong dipahami bahwa semua itu bergantung kepada nilai turunan kedua, apakah dia positif ataupun negatif. Karena turunan kedua itu mengindikasikan dia berada di fungsi yang seperti apa, konkave kah atau konveks. Sebaliknya, turunan pertama itu mengindikasikan derajat kemiringan dari garis singgung luar dari fungsi. Kalau positif, maka dia di kuadran 1 atau 3, sementara kalau negatif di kuadran 2 dan 4. Jadi bentuknya seperti ini. Baik, itu ilustrasi bagaimana proses perhitungan. Kemudian, Mas Mbak, karena Newton-Raphson itu metodenya iteratif, karena iteratif, maka dia nanti bisa jadi perhitungannya lebih dari satu iterasi, maka kita harus menentukan kriteria konvergensi dari metode yang kita gunakan. Setidaknya dalam metode optimasi ada 3 hal yang bisa digunakan sebagai dasar konvergensi kriteria. Yang pertama, jika turunan pertama dari fungsi itu sudah mendekati epsilon, kurang dari sama dengan epsilon. Atau selisih antara X sesudah dan sebelum itu juga mendekati epsilon. Jadi kurang dari sama dengan epsilon. Yang ketiga, nilai fxk plus 1 dikurangi fxk. Jadi nilai fx sesudah dan sebelumnya itu juga kurang dari sama dengan epsilon. Maka jika salah satu dari 3 kriteria ini terpenuhi, maka bisa dijadikan dasar berhentinya iterasi. Ya, kalau Anda bertanya kapan berhentinya iterasi, ya Anda lihat apakah ketiga kriteria ini sudah terpenuhi salah satunya. Itu sudah boleh berhenti. Baik. Algoritma dari metode Newton adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama harus tentukan adalah tentukan persamaan yang akan diselesaikan, di mana fx. Kemudian langkah pertama tentukan titik awal atau initial point dari proses perhitungan. Nanti jadi xk atau xn, boleh indeksnya Anda terserah. Kemudian step kedua, tentukan x iterasi selanjutnya, yaitu xn plus 1 sama dengan xn dikurangi turunan pertama fxn dibagi turunan kedua fxn. Ya. Kemudian langkah ketiga, apakah kriteria konvergensi terpenuhi? Jika tidak, kembali ke langkah 2. Dihitung terus sampai konvergensi kriteria terpenuhi. Langkah keempat, stop. Kalau konvergensi kriteria sudah terpenuhi. Ini algoritmanya. Contoh soalnya sama seperti tadi, kita gunakan soal yang sama.
Jadi fx sama dengan 2x kuadrat plus 16 per x. Di mana kasusnya minimasi dengan inisial poin sama dengan 1. Ini x1 sama dengan 1. Maka langkah pertama adalah Anda tentukan dulu fx-nya apa. Fx-nya sama dengan 2x2 plus 16 per x. Kemudian kita turunkan, turunan pertama fx sama dengan 4x min 16 per x kuadrat. Kemudian f double aksen atau f turunan kedua itu sama dengan 4 plus, jadi f aksen ini diturunkan lagi. Sama dengan 4 plus 32 per x pangkat 3. Baik. Ini adalah modal awalnya itu ini. Jadi Mas Mbak harus menentukan nilai fungsi. Jadi f1, fx, f aksen x, dan f double aksen x. Kemudian kalau sudah tentukan x1 atau x awal dari pencarian solusi, di mana x1-nya sama dengan 1. Kemudian kita masukkan ke f aksen dan f double aksen. Jadi f aksen 1 sama dengan, ini masukkan ke f aksen ini ke sini. Sama dengan 4 kali 1 dikurangi 16 per 1 kuadrat. Sama dengan 4 dikurangi 16. Sama dengan min 12. Ya. Kemudian f double aksennya itu kita substitusi ke fungsi berikut. Jadi satunya ini kita substitusi ke f double aksen. Di mana f double aksen 1 sama dengan 4 plus 32 per 1 kuadrat. Ini bagaimana cara mengkuadratkan fungsi fx masih bisa ya Mas Mbak ya? Semoga bisa dipahami di bagian ini. Kemudian kita hitung bahwa f double aksen 1 sama dengan 4 plus 32 per 1 pangkat 3. Sama dengan 4 plus 32 atau sama dengan 36. Sehingga pada langkah kedua bisa kita hitung x2, yaitu x2 sama dengan x1 dikurangi f aksen x dibagi f double aksen x. Maka sama dengan 1, ini x awal ya, dikurangi min 12 dibagi 36. Jadi yang ini. Atau sama dengan 1, ini min jadi positif ya, 12 per 36, itu 1 per 3. Sehingga kalau dijumlahkan sama dengan 4 per 3. Baik, ini adalah bagaimana cara ilustrasi, bagaimana cara menghitung titik optimum dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Sampai di sini ada yang tanyakan, Mas Mbak? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Baik, kalau belum, nah sekarang kelihatan ya Mas Mbak ya? Kelihatan, Pak. Baik, ini adalah saya coba berikan ilustrasi bagaimana cara menghitung dengan menggunakan metode Newton-Raphson ini dalam software Excel. Jadi kalau Anda lihat di sini X1, X1-nya, X awalnya tadi bernilai 1, kemudian F aksen, Anda bisa inputkan sama dengan, kita masukkan fungsi F aksen di sini, di mana 4 dikalikan X1 dikurangi dalam kurung 16 dibagi X1 pangkat 2. Jadi min 12. Kemudian F double aksennya sama dengan 4 plus dalam kurung 32 dibagi X pangkat 3. Kemudian X selanjutnya itu sama dengan X awal
dikurangi dalam kurung F aksen dibagi F double aksen. Baik, 1,333. Jadi X iterasi selanjutnya itu sama dengan yang ini ya. Baik. Nah, nanti dilanjutkan seperti ini terus sampai terpenuhi salah satu dari kriteria tadi. Ini kemudian kita masukkan nilai fx, di mana fx-nya tadi 2 dikalikan x1 pangkat 2 plus dalam kurung 16 per x. Baik, seperti ini. Kemudian karena fungsinya sudah kita masukkan, kita tinggal drag saja. Baik, kalau Anda lihat di sini, ini sudah terpenuhi nih, bahwa misalkan pada kriteria konvergensi yang pertama, bahwa nilai X-nya sudah tidak berubah. Kalau Anda lihat itu di iterasi keempat dan kelima, itu nilai X-nya sudah tidak berubah. 1,874 sebelumnya, sesudahnya tetap 1,874. Ini boleh berhenti sudah. Kemudian Anda lihat di sini juga nilai fx-nya sudah tidak berubah juga. Nah, ini tidak berubah ini. Maka juga sudah berhenti. Kemudian pada iterasi ketujuh misalkan nilai f aksennya sudah sama dengan 0, jadi boleh berhenti juga. Jadi kalau ketiga hal ini terjadi, Anda boleh menghentikan iterasi. Sehingga pada iterasi keempat, ini metode Newton-Raphson ini sudah boleh diberhentikan. Dengan demikian, bisa kita berikan kesimpulan bahwa solusi optimum dengan menggunakan metode Newton-Raphson itu jatuh pada nilai X sama dengan 1,5874 dengan nilai Fx sama dengan 15,1191. Inilah titik optimumnya sebenarnya. Baik, Mas Mbak, ini adalah ilustrasi dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Sampai di sini ada yang tanyakan, Mas Mbak? Masih belum, Pak. Belum? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, Mas Mbak. Ini hari pertemuan keempat kita. Hari Rabu besok kita kuis sampai dengan materi hari ini. Anda kan sudah saya kasih tahu kan bahwa pada pertemuan kelima di awal dulu adalah UTS ya? Iya, Pak. Ya, baik ya. Kemudian Iya, Pak. Anda nggak usah saya kasih tahu lagi bahwa nanti di pertemuan ke-10 kita UAS. Ya, paham ya Mas Mbak ya? Paham, Pak. Baik. Paham, Pak. Jadi Kuisnya materi itu modelnya seperti apa, Pak? gimana Mas? Ada yang bertanya? Kuisnya seperti apa, Pak? Kuisnya ada soal kemudian Anda kerjakan. Nanti teknisnya akan saya berikan tahu. Jadi apakah saya menggunakan multiple choice ataupun essay. Ya? Ada Iya, pertanyaan Pak. lagi? Baik, Pak. Ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Pak. Ini Mbak, siapa ini? Apakah untuk Dita, Pak? Oke, silakan Mbak. Untuk file Excel-nya nanti boleh dimasukkan ke Google Classroom juga atau tidak, Pak? File Excel yang ini. File Excel ini? Boleh, nanti saya kasihkan lah. Nah, ya. Sama Ingatkan saya Mbak ya, kalau belum saya upload hari ini ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima Baik, kasih. apalagi yang ditanyakan, Mas Mbak? Cukup, Pak. Cukup ya? Baik, kalau cukup, Iya, Pak. saya akhirkan kelas kita pada siang hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan semoga Anda semua dapat mengerjakan dengan lancar pada UTS hari Rabu besok. Baik, berdoa, silakan.
Baik, dapat diakhiri Mas Mbak semua. Kelas saya akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Sama-sama. Pak. Makasih, Pak. Ini forumnya saya close ya. Ya, Pak. Ya, Iya, Pak. Pak.